Blora zaman dahulu, hiduplah seorang sakti bernama Ki Gede Senori, yang memiliki banyak pengikut dan murid. Di antaranya, Ki Soreng Rana, Ki Soreng Pati, dan Ki Soreng Rungkut. Ketiganya memiliki ilmu kanuragan yang luar biasa. Ketiga soreng ini sangat terkenal, mereka disegani lawan maupun kawan. Soreng Rana menjadi penggede di Batokan, Soreng Pati menjadi penggede di Kasiman, dan Soreng Rangkut menjadi penggede di Sambeng. Selain itu, ketiga soreng ini juga memiliki masing-masing satu orang anak. Soreng Rana mempunyai anak perempuan bernama Raraswari. Soreng Pati mempunyai anak laki-laki bernama Riman. Soreng Rangkut juga mempunyai anak laki-laki bernama Siman. Sayangnya, ketiga remaja itu terlibat dalam jalinan cinta segitiga yang rumit. Gelap mata karena cinta, membuat Riman dan Siman bersaing untuk mendapatkan hati gadis pujannya, Raraswari yang cantik jelita. Persaingan cinta Riman dan Siman. Pada suatu hari Riman datang ke rumah Raraswari untuk mengajak pergi Raraswari, datang pula Siman di Batokan dengan maksud akan mencurahkan segala isi hatinya untuk meminang gadis pujaannya tersebut. Sayang, kedatangannya sedikit terlambat karena Raraswari sudah diajak Riman ke Kasiman. Oleh karena itu, Siman sangat marah kepada saingannya tersebut. Siman bermaksud menyusul Riman yang sedang berduaan dengan Raraswari. Hati Siman merasa sangat sakit ketika melihat dua orang yang dicarinya terlihat sangat santai di atas punggung kuda Riman. Dengan marah Siman menyuruh Riman turun dari kudanya dan mengajaknya bertanding untuk memperebutkan Raraswari. "Riman, cepatlah. Turun dari kudamu, mari kita bertanding secara jantan. Siapa yang menang, dia yang mendapatkan." Raraswari mendengar tantangan Siman, Riman pun menyaut, "Baik, aku terima tantanganmu." Keduanya adalah anak dari penggede-penggede sakti yang berasal dari satu perguruan sehingga sama-sama kuat. Mereka berdua sama-sama menguasai ilmu perkelahian yang bersumber dari satu aliran. Asal mula desa Brabowan, perkelahian berlangsung dalam waktu cukup lama dan masing-masing sangat sulit untuk mengalahkan lawannya. Akhirnya, keduanya bersepakat untuk beristirahat sejenak guna mengambil nafas, yang dalam istilah setempat disebut berubuh, istirahat. Tempat untuk istirahat tersebut kemudian disebut berubuhan yang selanjutnya berkembang menjadi nama desa Brabowan. Pada saat Riman dan Siman sedang beristirahat, sambil masing-masing mempelajari dan mengamati kelemahan lawannya, tiba-tiba datanglah Soreng Rangkut, ayah Siman. Kedatangan Soreng Rangkut memperbesar hati Siman. Siman lalu mengadu kepada ayahnya dengan berkata bohong bahwa Riman telah merebut paksa calon menantunya. Mendengar laporan anaknya tersebut, hati Soreng Rangkut menjadi membara. Dia sangat marah kepada Riman yang telah mengganggu kebahagiaan anaknya. Oleh karena itu, tanpa pikir panjang Riman langsung dibunuhnya di tempat itu juga dan jenazahnya dibiarkan begitu saja di tempat tersebut. Pada waktu Soreng Rangkut datang, Raraswari sudah terlebih dahulu melarikan diri. Begitu pula kuda Riman, juga sudah pergi tak diketahui rimbanya. Sepeninggal Riman, Soreng Rangkut dan anaknya bermaksud akan pergi ke Batokan untuk melamar Raraswari. Akan tetapi, di tengah perjalanan Soreng Rangkut memerintahkan kepada anaknya untuk kembali saja ke rumah. Adapun yang melamar Swari cukup dirinya yang pergi. Asal mula desa Biting disebutkan pada waktu itu, Soreng Pati, ayah Riman sedang dalam perjalanan pulang dari bepergian. Dia melalui tempat seperti yang biasa dilewatinya. Tiba-tiba di tengah perjalanan ia melihat jenazah Riman, anaknya, tergeletak di tengah jalan yang sepi. Jenazah Riman tampak tergeletak begitu saja layaknya babi gelinting, seperti babi hutan yang terkapar, sehingga tempat tersebut kemudian disebut desa Biting berasal dari kata babi dan gelinting. Soreng Pati segera mengamati luka pada tubuh anaknya untuk mengetahui penyebab kematiannya. Dia sangat terkejut begitu melihat bekas pukulan yang mengenai anaknya. Ternyata sama dengan jenis pukulan yang dimilikinya. Dengan begitu, dia dapat memastikan bahwa yang membunuh anaknya adalah orang yang satu perguruan dengannya.
Menurutnya, kemungkinan hanya ada dua, apakah Soreng Rangkut atau Soreng Rana. Pada saat dia termangu memikirkan siapa sebenarnya yang telah membunuh anaknya, tiba-tiba dia melihat Siman berkelebat di tempat tersebut. Dengan sikap yang mencurigakan, Siman pun segera dikejarnya. Begitu tertangkap, Soreng Pati sangat terkejut melihat pakaian yang dipakai Siman berantakan tampak habis berkelahi. Dengan begitu, dia tahu pasti bahwa yang membunuh Riman pastilah Siman. Siman pun lalu memberitahu bahwa yang membunuh Riman adalah ayahnya. Saat mendengar penjelasan tersebut, tanpa pikir panjang Siman pun lalu dibunuhnya. Jenazah Siman dikubur dalam satu tempat dengan Riman asal mula desa Ngrata, Ngeroto. Disebutkan, pada waktu Soreng Rangkut kebatokan mau melamar Raraswari untuk anaknya Siman, didapati rumah Soreng Rana dalam keadaan kosong. Soreng Rana sedang pergi ke Senori menghadap gurunya. Mendapati keadaan seperti itu, dia lalu bermaksud akan menyusul ke Senori. Di tengah jalan ia bertemu saudara seperguruannya, Ki Soreng Pati, yang mencarinya. Maka terjadilah pertarungan antara dua jago seperguruan tersebut. Keduanya belum bisa saling mengalahkan, akhirnya mereka berdua bersepakat untuk mencari biang keladi persoalan yang memakan korban anak-anak mereka tersebut. Oleh karena yang menjadi penyebab perkelahian tersebut adalah Raraswari, mereka berdua memutuskan untuk mencari wanita tersebut. Tujuannya adalah membunuh Raraswari sebagai pertanggungjawaban atas terbunuhnya Siman dan Riman. Mereka berdua lalu melanjutkan perjalanan ke arah utara guna mencari Raraswari. Tempat pertempuran antara kedua jago tersebut menjadi bosah-baseh, porak-poranda, dan rata dengan tanah. Tempat tersebut kemudian disebut dengan nama Desa Ngrata, Ngeroto. Asal mula desa Suareh dan Sendang. Lanang tersebutlah Raraswari yang melarikan diri karena takut pada kedatangan Soreng Rangkut, ayah Siman. Perjalanan Raraswari sampai di suatu tempat yang rindang dan banyak airnya. Ia menyembunyikan diri di tempat itu dengan maksud agar tidak diketahui oleh Soreng Rangkut. Akan tetapi, belum juga hilang lelahnya, ia sudah keburu diketahui oleh kedua orang Soreng yang mencarinya. Dengan penuh kemarahan, kedua Soreng itu pun segera membunuhnya. Sebelum meninggal, Raraswari sempat berpesan bahwa siapapun yang berwujud wanita bila sampai berani meminum atau mandi di tempat itu pasti akan celaka. Sampai sekarang mata air di tempat tersebut disebut Sendang Lanang, mata air pria, JW. Bagi wanita sangat ditabukan mandi atau membasuh muka dan kakinya di sendang tersebut karena akan menemui halangan, lalu sesampainya di rumah meninggal dunia. Adapun tempat di mana Raraswari dibunuh disebut dengan nama Desa Suareh. Setelah puas membunuh Raraswari, Soreng Pati dan Soreng Rangkut melanjutkan pertarungan untuk menunjukkan kesaktian masing-masing. Akan tetapi, seperti halnya pada waktu sebelumnya, mereka berdua tidak berhasil mengalahkan satu sama lainnya. Hingga habis tenaga keduanya. Belum ada yang kalah maupun menang. Akhirnya, mereka berdua terkulai tidak mampu bergerak karena kehabisan tenaga. Pada saat itu datanglah Ki Gede Senori dengan diiring Soreng Rana yang mencarinya karena hatinya merasa tidak enak. Setelah diobati oleh gurunya, Soreng Pati dan Soreng Rangkut pun sadar. Mereka berdua lalu menceritakan peristiwa yang sudah terjadi, yang telah membawa korban ketiga.